Wow, ada RX King kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat pada sehat semua ya, dimanapun berada. Saya doakan semoga pada sehat selalu, sejahtera selalu dimanapun berada buat kawan-kawan. Semoga dipanjangkan usianya, dimudahkan segala urusannya, banyak rezekinya. Dan tak pula juga saya doakan semoga kawan-kawan dimanapun berada selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kawan. Ya udah kawan, sekarang saya mau review RX King tahun 2003 warna hijau yang tempo hari pernah saya upload ya ke videonya. Mungkin kawan merasa kurang puas karena ada beberapa komentar ke saya, bang katanya gimana sih nggak ada suaranya, nggak ada penjelasannya, yang mana sih, atau alah segala manapun berbagai macam apapun dia tanyakan gitu tentang keoriannya. Nah sekarang saya mau review ya, bukan review ulang tapi mungkin ini video part keduanya ya, lanjutan dari yang tempo hari, yang mana ini RX King punya saya ini dikasih julukan sama saya sendiri ya, bukan sama orang lain. Saya kasih julukan ini RX King manja ya. Pernah saya bikin videonya tapi di video shoot ya, pernah. Kenapa katanya dibikin nama atau julukan RX King manja Kang? Ada yang komen begitu ke saya. Oke, biar kita gak lama-lama, kita langsung aja. Kita mulai dari bagian atas ya, dari bagian speedometernya. Maaf kawan kalau agak buram nih, terkena cahaya kameranya nih. Bisa kawan lihat. Dan saya katakan dulu, ini video ini atau review ini untuk khususnya ya untuk pemula di RX King atau bercita-cita pingin beli RX King. Kalau untuk yang udah senior sih udah pada paham kawan ya, tapi nggak ada salahnya deh kalau mau share atau komen, subscribe juga nggak apa-apa, saya tunggu ya. Nah ini kawan, speedometer masih ori bawaan, kunci kontaknya pun masih ori bawaan tuh, udah bolong begini nih. Dan juga remnya ini kotak minyak rem ya, udah lusuh tuh, nggak pernah saya repair atau cat ulang. Dan ini masih ori bawaan. Handle gripnya juga ini, kalau di sini orang anak-anak bilang di si jalu katanya, entahlah bahasa Jepangnya apa saya nggak tahu. Kalau spionnya udah saya ganti nih, yang murah nih aksesoris. Saya sukanya yang pendek begini. Dan kecuali stangnya juga saya simpan atau saya menggunakan ini stang Ninja kawan, Ninja 2 tak ya. Karena saya suka yang gini, enak loh dipakai manuvernya gitu. Menurut saya gitu, bagi saya enak lah. Dan ini juga masih ori bawaan, masih pada nyala semua ini. Nanti saya cek ya. Dan ke tangkinya masih sama ori bawaan, belum salah saya cat. Tutupnya juga, tutup tangkinya tuh udah cacat begini nih, kena mainan anak-anak nih kawan. Oke lanjut ke depan, masih bagian atas ya, ini ada lampu sen ya, masih ori juga kawan. Saya nggak terlihat ya kodenya nih, ini ada huruf Yamaha ya. Pasti udah paham deh kalau udah yang profesional gitu di RX King. Lampunya juga masih bawaan punya, ini belum pernah saya ganti atau gimana. Bang katanya kenapa kok dikasih julukan RX King manja, katanya begitu ya yang komen. Ya dari sisi lain gitu bisa saya nih ulas sedikit.
Ini selang udah ganti nih kawan. Saya menggunakan ori spare part Yamaha ya. Terus yang RPM nya juga di sebelah sana udah saya ganti menggunakan spare part ori Yamaha juga. Jadi intinya kenapa dijuluki ranking manja, dari mulai spare part apapun saya ganti pakai original gitu aja. Jadi dimanjakan oleh saya lah gitu. Nah kesini kawan, ini teleskopiknya masih ori, asnya pun masih ori. Kalau sealnya ini udah saya ganti nih. Kalau ininya belum cacat sama sekali. Kalau seal ini selama ada di tangan saya udah 4 kali ganti. Padahal saya beliin yang bagus. Tah deh gimana, pokoknya udah rusak. Terus ke jeruji ini nih masih ori kawan sama peleknya. Itu anak saya tuh, ranking juga tuh. Ciri-cirinya ori ini udah rusuh tapi keabu-abuan ya, enggak ke merah-merahan itu. Dan ininya juga masih ori juga, sampai ke bautnya saya belum pernah ganti selama ada di tangan saya. Sampai asnya juga, as roda depan ini masih ori, catnya masih ori juga. Udah pada cat-cat tuh, belum pernah saya cat. Monster Energy. Terus ke pelek ya, bisa lihat kawan, DID 18 kali 160 18 06 1107 303. Ini masih ori bawaan, dan banyak udah ganti, tapi saya tetap menggunakan tipe yang NR65. Saya sesuaikan dengan RX yang pertama diluncurkan tahun 2003 ya, emang gini lah NR65 gitu. Jadi saya ikuti jejaknya aja gitu. Terus ke piringan ya, kalau di sini bahasa saya di sini ya piringan aja gitu, masih utuh, masih bagus kawan. Belum saya ganti, padahal bisa di saya nggak kelihatan ya, ini ada tulisannya, ada hurufnya, tapi yang jelas deh kawan-kawan sudah pada tahu pasti ya yang gimana, yang original bawaan gitu, yang udah profesional di RX itu, yang udah senior. Tolong aja bantu deh lebih desain gitu supaya pemula-pemula di RX menjadi lebih paham. Dan ini pun masih original bawaan sama selangnya juga. Terus naik ke sini klaksonnya juga kawan, masih original bawaan, masih bunyi loh, belum apa-apa, ini belum rusak maksudnya. Terus sennya sama yang sebelah sana juga ya masih original. Nah di sini yang saya manjakan, ini udah putus kabel gasnya, saya ganti beliin yang bagus tuh. Ada tuh yang original toko aja dah, udah lumrah ya. Sama ini nih selang RPM nya juga sudah saya ganti tuh ya. Nah kawan, di sini ada tanda nih, kata saya belum pernah saya repair atau belum cat ulang. Nah ini bekas lisensi ya, oke di sini ya ada huruf. Kalau udah dicat ini udah pasti nggak ada ini. Tuh emblemnya juga masih bawaan juga ya kawan. Aduh maaf kawan. Lanjut ke mesin. Di sini pasti tahu ya, ini head udah pada lusuh, catnya tuh habis saking seringnya dipel. Tapi masih dijamin original kawan. Belum saya ganti, belum utak-atik saya. Dan ini kalau bahasa di sini ya block shaker ya, dari dalam sampai keluar ini masih original, belum pernah overboss. Ini masih standar oversize 0 ya. Aneh kan, orang belum pernah lihat gak bakalan percaya. Gak, itu karburator masih original punya. Oh kodenya di sebelah sana kawan tadi ya, nanti saya perlihatkan. Pokoknya di sana ada tulisan Mikuni Core ya.
Belum pernah saya utak-atik sampai ke dalamnya juga, kecuali setelan jarum. Saya taruh di tengah-tengah, itu kan garisnya ada 5 ya kawannya, saya simpan di tengah. Udah itu aja saya utak-atiknya, nggak pernah utak-atik apapun apa-apa lagi gitu selain itu. Dan ini bagian cutter oli ini, begini keadaannya, masih catnya masih mulus, belum pernah saya cat ulang ya. Oh, kode ininya terlihat nih agak, ini suasana di sini sore kawan, setengah 6 nih, jadi agak gelap juga. YP1 ya. Ini di dalamnya ada kompor oli masih original, belum pernah saya utak-atik juga ya. Kalau ini sudah saya ganti yang ikut zaman sekarang lah, anak-anak muda pakai kunci L. Tapi saya jamin ini beli bukan hanya ngeteng satu persatu ya. Saya pesan dapat dari Jakarta dulu ya. Kalau sekarang banyak lah, banyak. Satu set udah dikemas di kemasan yang udah dikasih dilengkapi sama kuncinya ya. Di dalamnya ada satu kunci L, kemasan yang berlabel REK waktu itu ya. Nah, pot juga masih original, belum pernah saya ganti atau gimana ya. Sampai ke dalamnya saringannya pun masih original juga. Nah, ini sampai ke sini juga masih original tuh, bekas ketokan tuh. Ini pernah bengkok nih, nggak dipanasin, saya digedorin aja, yang akhirnya cacat tuh. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting ori kawan. Nah di sini lanjut ke sini ya. Oke, bisa dilihat swim arm. Ini kalau terang ini udah ada apa? Seperti cat ngelupas ya. Udah lusuh juga. Tuh. Belum pernah saya cat. Belum cat ulang. Ini masih original. Kalau orang yang bicara tentang original, emang susah sih. Itu original sampai mana gitu, seberapa persen tingkat keoriginalannya, maksudnya gitu. Ada yang komen-komen ke saya, tapi saya nih mohon maaf aja gitu, ini hanya pengetahuan saya, setahu saya status REK ya beginilah yang ori. Nah ini belum pernah saya cat ulang. Ini bawaannya juga, bautnya masih bawaan semua ya. Lanjut ke sok belakang. Nah ori kawan, selama ada di tangan saya ini belum pernah saya ganti. Dulu saya beli ya, lupa saya nggak bilang dulu ya, nggak bilang dulu bahwa saya beli ini dari dealer atau dari tangan pertama ya. Sekarang saya bilangin, saya beli dulu tahun 2009 bulan 6. Nah di pemilik pertamanya ini baru 6 tahun lah kemudian saya beli gitu ya, paham ya. Nah berarti dari 2009 sampai sekarang belum pernah saya utak-atik atau modifikasi atau gimana ya, cat ulang atau apa. Paling saya ganti ya seperti tadi saya katakan, selang gas, RPM, speedometer, kabelnya kawan. Saya ganti yang ori-ori toko itu ya. Itu saringan knalpot di dalam masih ori bawaan. Nah kembali ke ini. Tadi yang depan jerujinya original ya. Kalau ini udah diganti kawan, terus terang aja, jujur aja nih, diganti entah merek apalah nggak tahu. Tuh kan, nggak lusuh tapi kemerah-merahan. Ini nih, ini bukan original kawan, udah diganti. Kalau yang depan ori, lusuh tapi nggak kemerah-merahan, nggak karat. Kalau ini udah ganti nih, tapi ininya belum ganti. Kalau bahasa saya di sini trombol, tutup trombol ini yang ada rem kanvas remnya belum ganti kawan.
Kalau kampasnya wajar ya. Lanjut, peleknya masih sama di ID ya. Ya, kayak yang depan aja ori deh. Sama ukurannya 18 gitu ya. Cuma beda nggak kelihatan nih, maaf aja kawan. Pastilah udah pada tahu lah ya kalau urusan ban. Nah ini masih ori bawa. Banyak anak bilang nih, anak-anak muda ke saya, "Mang katanya buka aja lah, jelek katanya." Udah jangan dong. Saya menjaga keoriannya. Ini ori, belum pernah cet. Ini cepet ini nih. Anak-anak muda bilang, "Bang, buka bang, ngapain?" Masih ori kawan. Jadi saya menjaga keoriannya. Tuh. Kalau bukan ori diginiin, patah deh. Patah, pecah, lihat ini. Lihat kan? Itulah kawan. Jadi saya menjaga tingkat keorian. Ya seperti inilah, setahu saya gitu. Tapi mungkin besar kemungkinannya, bahkan pasti kalau yang profesional, apalagi mekanis, pasti tahu lah. Jadi abaikan aja. Tapi alangkah baiknya kalau ya ngasih komen atau share, subscribe juga saya tunggu. Di komennya saya tunggu dari klub, komunitas, R-King dimanapun berada ya. Biar menjadi wawasan bagi saya, lebih paham lagi tentang R-King ya. Ini hanya review setahu saya aja apa adanya begini. Kalau jok juga kawan ini udah saya ganti. Bawahnya sama kulitnya udah ganti. Kalau busanya masih asli. Nah, dan lanjut. Ini lampu belakang ini yang merah nih. Udah saya ganti. Berhubung ada kakak ngasih ya, anaknya kakak. Saya ganti. Pecah, saya potong. Ya udah. Ini bukan ori kok, tapi yang orinya ada dong. Saya simpan. Tolboknya ini masih normal. Dan sensernya sama yang tadi saya jelaskan, sama yang depan ya. Nah, lanjut ke belakang bagian kiri motor. Nah, gear saya menggunakan sesuai kata saya tadi ya, jejak R-King itu ukurannya 37 ya. Kalau hurufnya nggak kelihatan sih. Pokoknya ini yang satu set buat R-King aja saya gunakan. Ya katakanlah ori toko lah, gitu aja. Ini udah pada lusuh ya. Teman-teman di sini udah cat aja bang katanya. Enggak dulu gitu. Maksudnya nanti mau dicat jelek kelihatannya. Masih pada ori kawan. Tuh. Kemarin ada yang komen katanya nggak lebih jelas, nggak lebih detik, kameranya agak terburu-buru ya. Sat-cicat gitu. Ada yang nunggu berhubung ya. Nunggu di WA-in gitu. Nah, di sini kawan bisa karbunya bisa terlihat ya. Ini gelap nih, udah mau setengah 6 nih. Sayang jadi nggak begitu jelas ya kode-kode di karbunya. Tuh kawan. Ada bensin. Dasar bodoh ya. Tuh. Pasti ketawa deh kawan ya. Tapi dijamin nggak ada yang bocor dong. Hanya saya berani pakai api. Karbu mulus, nggak ada yang bocor, nggak ada apa, masih kering semua. Tuh. Barusan aja dikasih api nggak nyala. Ada yang review kayak saya nggak ada ya. Lupa kawan sebetulnya. Udah deh tuh, paham ya semua ya penjelasannya tuh. Nah sekarang saya kasih tahu nih, ada yang kata saya ada di rumah, padahal udah saya bawa tadi juga. Nah, bentar ya. Nah ini kawan, yang kata saya lampu belakangnya udah ganti, yang ini yang orinya. Tuh kan, jelas kan? Tuh.
Saya taruh ini udah lama, ini udah bertahun-tahun di lemari ini. Oh, masih utuh. Ada yang bilang ininya 1 juta katanya. Wah, mahal banget. Lanjut, satu lagi yang katanya saya taruh di rumah, ada kawan. Nih, spionnya ya. Oh, kalau spion bawaannya emang gini kan. Oh, kalau itu bukan. Di sini ada huruf Yamaha-nya kawan. Ada deh, udah sore gak jelas. Pasti deh dari segi itunya juga kelihatan lah. Di gambaran begininya juga tuh. Udah pada paham pasti. Terus saya jalankan kelistrikannya. Nah, kan? Sen kiri depan, sen kiri belakang, kemudian sen kanan depan, kanan belakang. Oh ya, kalau lampu sih harus selalu nyala ya kawan ya. Ketika dulu sen, nah, nyalakan depan, nyala juga. Mati mesinnya, bukan nyala. Lampu-lampu speedometer ini kawan. Jelas ya, satu kali lagi. Ya, jelas ya. Oke, berhubung udah dan maghrib, mohon maaf kawan jika ada kata-kata yang kurang jelas atau gimana ya, belibet nih. Mohon maaf aja ya, maklum deh. Pemula ya. Untuk itu saya ucapkan dulu, semoga sehat selalu dimanapun berada, sehat sejahtera ya, panjang usianya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Tentunya segala sesuatu apapun ada di dalam kebarokahan ya. Dan untuk itu juga semoga ada di dalam karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kawan, dimanapun ya, baik cowok atau cewek juga ya, yang suka RX King zaman sekarang. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Itu review hanya sepengetahuan saya saja, yang mungkin ada kekurangan dan kelebihannya juga ya. Semoga saja lebih memahami, lebih menganalisis lagi, supaya kenapa bang ya, supaya tidak gagal paham aja saya ngomong di waktu-waktu akhir kata ini seperti itu tadi ya, mohon maaf. Nah, dan saya katakan juga ini review mungkin hanya untuk yang bercita-cita punya RX King atau yang sudah memiliki RX King atau gimana, dan khususnya untuk pemula di RX King. Kalau udah yang para senior di RX King di 2 tak ya, itu sudah gak asing lagi, pasti udah pada tahu semua. Tapi gak ada salahnya jika mau komen, share, subscribe, biar jadi wawasan buat saya, menambah pengalaman buat saya. Begitu kawan, yuk sampai jumpa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.